semua, balik lagi lanjut ke video aku Kolinsai. Nah ini untuk bagian basement ya. Oke. Nah seperti ini, bisa jelas lihat ya. Nah jadi tadi aku udah nerangin di handphone 2 ya, yang 2. Nah ini untuk handphone yang benar-benar buat video. Nah lanjut ke bagian sini. Ini parkir motor ya. Nah ini parkir motor. Oke, ini parkir motor. Nah oke. Nah jadi untuk di sebelah sininya, nah ini parkir mobil khusus untuk owner ya, atau yang punya gedung gitu, yang punya ini apa, hotel ya, hotel Koan gitu. Nah di sini untuk luas ya, luas dari basement ini yaitu 40 meter luasnya ya, luasnya 40 meter, dan panjangnya itu dia kisaran 25 meter ya, 25 meter. Oke. Nah ini beton ya, ini di tengah ini beton. Oke. Nah jadi di sini udah kasih semua keterangannya, ini bagian-bagian apa aja begitu. Nanti lebih lengkapnya aku taruh di deskripsi bawah ya, seperti ini. Nah aku ingetin lagi nih, jadi setiap desain aku kasih atau cantumkan tanda tangan aku ya, dan benar-benar menjelaskan ya secara detail, dan kalau ini adalah hasil karya aku. Oke. Nah seperti ini contoh basement ya. Jadi paling rumit itu sebenarnya bagian basement ya, kalau untuk merancang gitu. Soalnya kan di sini pusatnya bagian engineering, IT ya, semuanya gitu. Ibaratnya kalau nggak ada basement ya gedung ini bakalan nggak bisa jalan ke atasnya gitu. Jadi basement itu mempengaruhi loh dari keseluruhan gedung ya. Pokoknya sebenarnya basement itu pusat dari gedung itu ya, begitu. Jadi jangan sembarangin deh pekerjaan orang yang kerjanya itu di basement ya. Soalnya orang yang kerja di basement itu dia yang bener-bener kerja loh ya. Aku kasih tahu aja ya, ini berdasarkan pengalaman aku kerja di tempat yang dulu. Nah jadi tempatnya ini kan dia usaha restoran makanan gitu, dan letaknya itu di basement gitu. Jadi kenapa aku bisa tahu ya, aku udah 5 tahun, hampir 6 tahun lah di daerah di basement, sampai aku tahu sedikit banyaknya ini pipa ini, mesin ini begitu. Jadi menurut aku pribadi, gaji yang seharusnya lebih besar itu orang bagian yang kerjanya di basement ya. Contoh orang engineering sama orang proyek ya, kalau nggak ada mereka udah kita nggak bisa apa-apa gitu sebagai pemilik gedung atau sebagai ownernya gitu loh. Yang terpenting itu mereka gitu menurut aku. Makanya dari segi gaji ya seharusnya mereka yang benar-benar lebih besar gajinya gitu. Soalnya kan mereka itu dipakai semua dari otak, kemampuan otak, tenaga, pikiran, semuanya gitu ya. Orang engineering itu orang hebat, itu orang yang kerja di bagian engineering gitu ya. Nah oke, segitu banyaknya ya. Nah ini basementnya ya. Nah jadi sekali lagi ya, aku itu mementingkan aspek keselamatan dan keamanan ya untuk pengunjung. Jadi makanya untuk bagian yang daerah berbahaya ini aku taruh di bagian lobi selatan gitu ya. Kenapa nggak aku taruh di bagian tengah gini? Soalnya begini, yang namanya kita mesin seperti ini loh, ini mesin besar dan benar-benar untuk kekuatan listrik kuatnya itu besar loh, sama kubik airnya begitu. Makanya kita benar-benar dipikirin jangan sampai ada ya seperti yang nggak kita inginkan lah, kejadian yang nggak kita inginkan. Makanya aku cari aman untuk letak-letak daerah-daerah yang area berbahaya ya begitu. Nah aku
taruh di bagian selatan seperti itu. Misalnya ya maaf kalau kejadian ada ledakan ya, jadi nggak benar-benar daerah utara itu aman gitu ya, aman ya, cuman paling kena impactnya itu sekitar 30% lah gitu ya, seperti itu. Makanya kan yang namanya membangun ini ya, kita itu benar-benar dipikirin loh matang-matang, gak sembarangan gitu. Makanya aku suka heran ada orang yang asal ngomong gambar begini-begini ya kan, main apa namanya, gambar aja nggak dilihat aspeknya gimana ya. Banyak kejadian, nggak gedungnya roboh, nggak diperhatikan kubik airnya, tahu-tahu airnya meluap seperti itu ya. Sering banget yang namanya kejadian kayak banjir di daerah basement, atau ya kejadian yang nggak mau terjadilah, yang ibaratnya yang bikin rugi perusahaan seperti itu ya. Makanya diperhatikan semua gitu, kita juga nggak bisa ngasal ya. Nah seperti itu. Nah lanjut ke bagian lobby utama ya. Nah aku mulainya dari lobby bagian selatan, oke? Nah di sini ini bagian lobby selatan ya. Nah ini sebenarnya ini bagian lantai 1, cuman ini untuk lobby selatannya ini ya, dia itu panjang dari lobby selatan itu dia sekitaran sebentar 15 cm atau 15 meter ya. Nah ini 15 meter. Nah untuk di sini, nah sebenarnya ini itu buat ini ya, parkir sepeda gitu ya. Ada parkir sepedanya, pokoknya gedung ini menyediakan gitu yang namanya area parkir sepeda, parkir kendaraan mobil pribadi, sama ada mobil box ya, terus sama motor. Di sini juga aku ada halte ya, halte bus, jadi memudahkan untuk tamu yang mau menaiki kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya, seperti bus begitu. Nah ini area tampak lobi selatannya ya, ini tangga naik ke atas, oke. Nah ini di sini bangku ya, bangku panjang. Nah yang bangku ini bisa muat sampai 3 orang loh. 3 orang gitu. Ini juga ada bangku 2 ya, oke. Nah ini untuk nunggu. Nah ini untuk tangganya. Nah ini untuk resepsionis ya, resepsionis. Jadi pas kita datang langsung menghadap resepsionis gitu. Nah untuk sebelah sini ada restoran ya. Restorannya ini juga untuk umum ya, boleh, gak apa-apa, silakan. Restoran untuk umum. Dan di sini juga aku menyediakan nih. Nah di sini ada minimarket ya, ada minimarket atau tenan ya, tenan. Nah seperti ini. Nah ini ada ya. Nah di sini juga aku taruh juga ada lift barang juga, sama lift khusus karyawan ya. Nah di sini biasa yang namanya tempat makan itu, restoran pasti nggak jauh dari toilet ya, toilet gitu. Nah ini bisa langsung naik ke atas ya gitu. Nah untuk lebih detailnya nanti ya di video selanjutnya. Nah ini naik ke atasnya ini langsung ke lantai 1 ya gitu. Nah aku ngejelasin ini bagian lobby dulu, oke? Nah lanjut ke bagian lobby bagian utara, barat, dan timur. Nah seperti ini. Ini adalah contoh gambar bagian lobi utara, barat, dan timur ya. Nah ini jelas ya yang aku bilang. Nah jadi di sini aku itu ngusung tema, jadi hotel ini sebenarnya untuk luas lahannya itu 50-50, 50-50% ya. Jadi 50% nya untuk ini ya, atau parkir kapal ya, ibarat bahasa aku. Nah di sini, nah ini untuk pantai, nah ini untuk parkir ya. Nah aku jelasin, nah ini kapal khusus ini ya,
karyawan atau kru kapal ya, khusus. Nah ini jalurnya juga khusus, nggak bisa ini tamu atau turis lewat sini, nggak bisa ya sama sekali. Nah di sini lewatnya ya. Nah oke. Nah ini poolnya ya, ini poolnya. Nah ini pantainya begitu. Nah jadi untuk model poolnya ini, kalau kalian yang pernah ke Raffles, kalian tahu Raffles? Raffles ya, seperti itu ya, Raffles. Nah jadi model dari gazebo-nya ini seperti Raffles ya, cuman ini lebih kesannya ke tradisional begitu. Nah ini untuk ballroom dan ini lobby. Nah ini lobby utama bagian utara. Nah ini untuk tenan-tenan dan ini jalur masuk dan jalur keluar untuk tamu atau klien kita yang mau mengadakan acara pernikahan atau pertemuan yang sebagainya itu ya. Nah di sini juga plusnya di sini, jadi Kuan itu sangat memperhatikan ya yang namanya karyawan ya. Namanya hotel ini kan dia 24 jam nonstop ya, nggak berhenti. Makanya aku di sini taruh mes atau tempat penginapan untuk karyawan, misalnya kalau ada yang mau lembur begitu kan, kita juga kan khawatir juga dengan karyawan ya, atau daerah yang rawan, misalnya rawan terjadi yang namanya kejahatan gitu. Makanya kita benar-benar insecure kepada karyawan gitu ya, kalau bisa mendingan kamu nginep daripada kamu pulang begitu ya. Nah oke, di sini jelas ya. Nah ini lobbynya. Nah untuk di sini ini peta Indonesia. Ini peta Indonesia ya gitu ya. Pokoknya Kuan itu Indonesia plus klasik ya, cuman dia lebih ke Indonesia banget begitu. Oke. Nah ini ada resepsionisnya juga nih ya. Resepsionis, jadi ada dua, bagian utara sama bagian selatan gitu. Cuman kita lebih pusatnya itu sih ke selatan ya untuk lobby gitu. Nah oke. Soalnya tambahan lagi nih, kan di daerah Banten atau sekitarnya itu kok banyak pulau-pulau ya. Ya kami pasarannya juga begitu ya. Ya kita incar juga nih seperti turis yang habis dari pulau mana begitu ya kan ya. Dari macam-macam pulau di dekat-dekat Merak. Nah misalnya kalau mereka mau langsung nginep kan bisa nih, kan kita juga kan ada jasanya juga ya, jasa antar jemput karyawan, kru atau tamu ya, seperti itu. Nah oke, di sini aku terangin lagi ya, ada lift ya, yang aku bilang liftnya transparan ya begitu ya. Benar-benar jadi Kuan itu benar-benar memperhatikan semua aspek. Oke. Nah sekian dulu dari aku dan terima kasih banyak untuk nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk keterangan lebih jelasnya aku taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih dan enjoy the show.